diabetes dok, si manis yang berbahaya. Yeah. Saya manis tapi tidak berbahaya ya, sahabat Hermina. Halo sahabat Hermina, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sonia Novitasari selaku dokter umum di Hermina Priuk. Kita ketemu lagi di acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi ya. Hari ini kita bersama dengan dokter yang luar biasa kita ya. Ada Dokter Reni, selamat siang dokter. Iya, selamat siang Dokter Sonia. Ya, Dokter Reni ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam kita. Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin dari Dokter Reni boleh memperkenalkan diri dok? Iya, terima kasih dokter. Sama-sama. Perkenalkan, saya Dokter Reni Tandia, spesialis penyakit dalam. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Saya baru bergabung di Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang dalam 1 bulan. Oh gitu ya dok, jadi baru bergabung juga ya dok? Iya, iya dok. Nah dok, hari ini itu kebetulan kita akan membahas mengenai judulnya nih ya dok, diabetes dok, si manis yang berbahaya. Yeah. Saya manis tapi tidak berbahaya ya sahabat Hermina. Yeah. Jadi seputar diabetes, mungkin sahabat Hermina juga sudah sering mendengar tentang diabetes, namun kita akan ulas sedikit saja dok ya tentang diabetes itu sendiri. Nah sebenarnya dari penyakit dalam secara definisi diabetes itu apa sih dok? Ya, jadi diabetes atau yang paling sering disebut dengan kencing manis, yaitu suatu penyakit kronis, artinya penyakitnya jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah yang lebih dari normal. Nah, di mana diabetes itu terjadi ketika tubuh penderita diabetes itu tidak dapat mengambil glukosa ke dalam sel dan digunakan sebagai energi sehingga terjadi penumpukan gula yang ekstra di aliran darah gitu. Jadi gulanya terlalu banyak di aliran darah gitu ya dok? Iya dok. Itu pemicunya apa dok? Kenapa bisa jadi banyak gitu gulanya di darah? Iya, jadi pemicunya ini yang pertama gula darah tinggi yang paling sering penyebabnya yaitu bisa karena kekurangan dari hormon insulin, yaitu hormon yang mengatur, mengontrol kadar gula darah, dan juga adanya resistensi insulin. Yang dimaksud yaitu ketika sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik, sehingga ada gangguan dalam merespon hormon insulin tersebut. Dan juga dapat disebabkan adanya masalah-masalah lain yang terjadi di organ pankreas, yaitu organ yang menghasilkan hormon insulin. Jadi intinya si tubuh kita nggak bisa ngambil gulanya gitu ya dok, nggak bisa dipakai. Kemudian biasanya resistensi insulin itu juga ada beberapa faktor resikonya. Yang pertama pada pasien yang sering kegemukan, ya kegemukan itu salah satu faktor resiko dari resistensi insulin. Kemudian penderita yang tidak aktif secara fisik, kemudian pola makan yang tidak sehat, kemudian sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau ada penyakit-penyakit hormonal lain, dan juga stres fisik. Jadi yang dimaksud stres fisik ini seperti pasiennya sedang mengalami infeksi yang baru, kemudian perawatan setelah pembedahan, dan atau seperti mengalami cedera. Ya, seperti itu. Sebagian besar disebabkan oleh ini ya dok, aktivitas kita ya. Kalau misalnya kita habitnya bagus juga, ininya juga jadi bagus ya dok ya. Iya betul. Terus kalau misalnya gulanya kebanyakan ya dok di pembuluh darah kita nggak bisa dipakai, itu ada efeknya atau merusak organ-organ sekitar di tubuh kita gitu atau gimana dok? Iya, jadi benar. Jadi diabetes ini kan memiliki beberapa komplikasi. Bisa terjadi komplikasi kronis dan komplikasi akut. Komplikasi yang kronis ini komplikasi yang terjadi dalam jangka panjang dan secara bertahap dapat berkembang semakin parah. Nah, kemudian dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Yang pertama bisa mengenai organ mata, bisa terjadi yang namanya retinopati diabetik. Kemudian yang kedua bisa mengenai saraf sehingga terjadi neuropati. Nah, di sini
bisa terjadi gangguan dari sensasi rasa nyeri, terutama pada kaki ya. Jadi seandainya hilang rasa sensasi, ini gula darah yang tinggi ini pun juga bisa merusak sirkulasi pembuluh darah di sekitar pembuluh darah tepi di sekitar di kaki, sehingga bila terjadi luka akan sulit sembuh. Nah, ini yang sering disebut dengan kaki diabetes. Sering luka-luka itu ya, Dok? Ya. Nah, kemudian untuk komplikasi yang pembuluh darah besarnya, bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung dan otak, sehingga jadi jantung koroner atau stroke, ya. Dan juga bisa terjadi kerusakan juga pada ginjal. Ya. Jadi banyak ya, Dok. Ya, dan juga komplikasinya pun juga ada yang kondisinya akut, artinya yang paling fatal bisa menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. Itu biasanya kondisi seperti hipoglikemi, yaitu yang gula darahnya yang terlalu rendah, atau kondisi seperti ketoasidosis diabetes dan status hiperosmolar hiperglikemi itu karena gula darah yang sangat tinggi. Gitu ya. Jadi sebanyak itu gitu ya, sahabat Hermina, yang bisa disebabkan oleh gula darahnya tinggi ya. Kita kan cuman berpikirnya oh iya bisa ke kaki, ternyata bisa sampai kemungkinan ke meninggal dunia juga ya, Dok, kalau misalnya bisa, di kasus-kasus tertentu yang sudah parah dan tidak terkontrol mungkin ya, Dok. Terus ini ada pertanyaan, misalnya ada bedanya nggak sih, Dok, diabetes dan gula darah gitu? Jadi sebenarnya gula darah itu kan yang dimaksud adalah kadar glukosanya ya. Glukosa itu gula darah di dalam darah. Nah, sedangkan diabetes itu adalah suatu penyakit, kondisi medis yang kronis, artinya sudah jangka panjang, yang diakibatkan karena kadar gula darah tadi yang tinggi gitu dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau gula darah mah kadar gulanya aja gitu ya, Dok. Nah, sedangkan diabetes ini adalah penyakitnya yang disebabkan kadar gula darah gitu ya, sahabat Hermina. Terus kan ini kita sudah berbicara tentang faktor risiko, penyebab dan komplikasi. Nah, untuk kita supaya terhindar dari penyakit diabetes ini gimana sih, Dok? Ada kiat-kiatnya mungkin dari dokter? Ya, jadi yang pertama kita harus menjaga berat badan tetap ideal, ya. Yang dimaksud ideal ini yaitu sesuai indeks massa tubuh, ya, antara 18,5 sampai 22,9. Nah, bagaimana cara menjaga berat badan supaya ideal? Yang pertama, kita harus tetap aktif secara fisik, harus rajin berolahraga minimal 150 menit selama 1 minggu, atau jalan kaki setiap 30 menit ya, selama 3-4 kali seminggu. Nah, kemudian untuk tetap ideal juga, kita juga harus menetapkan pola makan yang sehat, ya. Harus menjaga porsi makanan sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing, ya. Kemudian pola makan sehat tersebut yang harus dihindari adalah makanan seperti makanan cepat saji, kemudian yang tinggi lemak, kemudian yang makanan minuman kemasan, ya, seperti itu. Dan kemudian untuk yang memiliki kebiasaan merokok, ya sebaiknya merokok itu dikurangi, ya, dan dihindari gitu. Kemudian tetap banyak konsumsi minum air putih. Kemudian bila sedang mengalami stres, artinya seperti perasaan yang tertekan, ya, seperti itu bisa mengeluarkan hormon-hormon yang lain yang berakibat kadar gula darah juga ikut naik. Dari stres juga bisa menimbulkan gula darah tinggi rupanya gitu, ya. Dok. Nah, kemudian kita untuk yang udah berusia di atas 40 tahun disarankan melakukan screening untuk pemeriksaan gula darah secara rutin. Ditambah lagi dengan yang memiliki faktor resiko lain seperti darah tinggi atau kolesterol yang tinggi. Nah, sebaiknya harus dilakukan pemeriksaan gula darah. Yang screening itu ya, Dok? Ya, gitu, Dok. Nah, itu mungkin ya tadi ya, sebagian besarnya adalah pola hidup kita ya, Dok, ya, diperbaiki ya, tubuh kita juga jadi sehat gitu ya, Dok. Nah,
Itu kan yang sebelum terkena diabetes nih dok. Nah, kalau misalnya sudah terkena diabetes, bagaimana cara mengelolanya gitu dok dari kita telah dapat? Iya, jadi untuk pengendalian diabetes itu ada beberapa kriteria ya. Menurut beberapa penelitian itu pertama kita harus mengontrol dari target indeks massa tubuh tadi ya di antara 18,5 sampai 22,9. Kemudian kita harus mengontrol kadar glukosa darah, gula darah tadi. Untuk yang kondisi puasa harus dipertahankan antara 80 sampai 130 mg per desiliter. Dan untuk 2 jam setelah makan harus kurang dari 180. Kemudian untuk penderita diabetes perlu diperiksakan HbA1c. Nah, untuk target HbA1c tersebut harus kurang dari 7% pada penderita diabetes. HbA1c ini apa dok? Buat melihat apa? Iya, untuk memantau apakah gula darah sudah terkontrol dan terapinya apakah sudah memenuhi target. Gitu. Lebih spesifik lagi gitu ya dok? Ya. Kemudian bila memiliki tekanan darah tinggi, nah sebaiknya harus dipertahankan kurang dari 140/90. Kemudian untuk kolesterol, terutama LDL harus targetnya kurang dari 100. Nah, bagaimana itu semua supaya terkendali? Yang pertama, supaya berat badan ideal tadi tersebut juga harus modifikasi gaya hidup, ya. Jadi untuk seperti pola makan penderita diabetes itu harus pola makan yang seimbang antara jumlah karbohidrat, protein, dan lemak, dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing orang, ya, karena berbeda sesuai aktivitas fisiknya, dan juga membiasakan makanan dengan porsi yang kecil tetapi sedikit-sedikit dan bisa lebih sering makannya. Jadi tidak sekali makan langsung dalam porsi yang besar gitu. Kemudian dan harus dihindari makanan yang indeks glikemiknya itu tinggi, yang tinggi kalori ya. Jadi untuk makanan yang karbohidrat yang disarankan untuk penderita diabetes yaitu karbohidrat yang kompleks begitu. Dan kemudian untuk penderita diabetes juga harus rutin melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri ya di rumah dengan memakai alat glukometer. Ya, untuk penderita yang sudah rutin dengan obat oral diabetes bisa memeriksakan saat sebelum makan pagi pemeriksaan gula darahnya. Sedangkan bila sudah memakai insulin bisa ditambah dengan pemeriksaan gula darah sebelum tidur atau sesudah makan malam. Ya. Kemudian tetap menjaga tetap beraktivitas ya. Jadi artinya tetap olahraga secara rutin sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing orang. Ya. Dan juga bila sudah terdiagnosis diabetes berarti harus rutin meminum obatnya atau menyuntikkan insulinnya dan sering periksakan kontrol ke dokter ya agar lebih terpantau. Ya begitu. Selain rutin kita cek sendiri juga harus tetap kontrol ke dokter ya dok, tidak boleh langsung dilepas ya. Tidak boleh, iya. Iya. Wah, banyak sekali ya sahabat Hermina rupanya ilmu yang kita dapat di hari ini. Nah, dok, ini ada beberapa mitos atau fakta nih dok yang mau kita bahas. Mungkin ada 3 mitos atau fakta ya. Ini katanya diabetes terjadi karena banyak konsumsi makanan manis. Itu mitos atau fakta, dokter? Ya, pasti fakta ya, karena kan konsumsi makanan manis tuh artinya kan kandungan gulanya pasti tinggi, ya. Nah, itu apabila dikonsumsi secara berlebihan itu dapat menjadi pemicu dari penyakit diabetes, gitu. Ya, jadi makanan tuh sebaiknya dihindari yang tadi indeks glikemiknya yang tinggi, ya. Kemudian dan jumlah gula yang harus dikonsumsi maksimal per hari itu tidak lebih dari 4 gram atau 5 gram. Artinya tidak lebih dari 4 sendok makan. Ya, gitu. Jadi itu memang itu fakta ya, sahabat Hermina, kita harus menghindari makanan yang manis. Terus
Yang kedua, diabetes bisa disembuhkan, Dok. Itu mitos atau fakta, Dok? Nah, ini bisa mitos bisa fakta ya. Tapi sebenarnya ya diabetes itu tidak bisa disembuhkan secara total. Ya artinya mungkin kalau dibilang sembuh gula darahnya terkontrol. Ya. Ya, jadi yang penting itu adalah mengendalikan kadar gula darahnya ya agar nantinya tidak lebih cepat mengalami komplikasi yang parah yang tadi saya sebutkan. Gitu ya, Dok. Jadi bukan sembuh total tapi lebih ke terkontrol untuk kadar gulanya gitu ya, Dok. Oke. Nah, selanjutnya diabetes merupakan penyakit keturunan. Itu mitos atau fakta, Dok? Ya, ini juga hampir dapat dikatakan fakta ya, karena menurut beberapa penelitian juga ada faktor sekecil diabetes masih memungkinkan ada faktor genetik. Ya. Tapi tetap kembali ke faktor resiko dari penderita itu tersebut ya. Tetap disesuaikan dengan pola hidup sehatnya. Apakah ada faktor resiko seperti tadi kegemukan atau kurang berolahraga atau ada riwayat penyakit lainnya yang dapat memicu juga penyakit diabetes. Gitu ya. Jadi memang walaupun ada keturunan, tapi kalau kita bisa jaga pola hidup itu bisa terhindar juga ya, Dok? Ya, bisa. Oke. Wah, sahabat Hermina, banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Dokter Reni sekarang ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dokter. Itu mungkin kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina semua ya. Nanti sahabat Hermina tenang saja. Ini kan kita waktunya terbatas ya. Kalau misalnya mau bertanya lagi lebih dalam lagi tentang diabetes, kencing manis atau penyakit lainnya, boleh menemui Dokter Reni ya, Dok. Ada di Hermina Senin sampai Sabtu, betul, Dok? Iya, betul. Ada terus ya. Ya, sahabat Hermina, jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita di sini ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau booking appointment kepada dokter kita, itu bisa di www.herminahospital.com. Tinggal search aja deh Hermina Priuk Tangerang gitu, atau di mobile apps Halo Hermina ya, tersedia di App Store dan juga di Play Store. Terima kasih sahabat Hermina. Terima kasih.